Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Nah, balik lagi nih. Malam hari ini saya akan menceritakan satu kisah horor lagi, kiriman dari sebangka kisah misteri kita. Dan cerita kali ini adalah kiriman dari Friska. Nah, di sini tuh Friska menceritakan kalau dia semasa kecilnya itu pernah diteror sama kuntilanak. Oh, kok bisa gitu loh. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke ceritanya. Tapi tunggu dulu. Jangan pernah lupa untuk di-subscribe dulu ya sebelum kita lanjut ke ceritanya. Dan sambil menunggu kalian men-subscribe channel ini, putar dulu intronya. Nah, jadi gimana teman-teman, udah subscribe kan? Kalau udah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Choose me. Jadi ceritanya itu sekitaran tahun 2002 gitu kan. Friska ini sama keluarganya itu tinggal di suatu perkampungan di desa neneknya. Nah, pada saat itu tuh Friska ini masih kelas 2 SD. Jadi dia mau penaikan kelas ke kelas 3. Nah, di hari itu tuh dari sekolahnya Friska ini ada pemberitahuan nih dari bu guru sama pak gurunya kalau besoknya itu akan diadakan pembagian rapor, tetapi sekalian juga mau dilakukan acara baca-baca doa bersama gitulah di sekolah kan sebelum terima rapor. Jadi semua siswa itu diwajibkan untuk membawa bekal sendiri-sendiri gitu loh dari rumah. Pokoknya buat anak-anak angkatan 90-an sama tahun 2000-an nih pasti dapatlah acara tradisi-tradisi anak sekolah yang kayak gini. Nah, jadi saat itu Friska ini pas pulang dari sekolah itu kan sekitaran jam 11 siang gitu kan. Sesampainya dia di rumah tuh, masih di halaman rumah nih, Friska ini udah teriak-teriak nih manggil-manggil mamanya. Mama, bu guru sama pak guru suruh kita itu besok harus bawa makanan karena penerimaan raport gitu katanya Friska. Nah, mendengar Friska ini teriak-teriak kan, mamanya Friska ini, wih kenapa nih aneh nih? Iya kenapa? Nah, kamu ceritain baik-baik dulu dan jangan rasa gerus seperti ini, mama tidak mengerti. Akhirnya Friska itu kasih tau lah ini sama mamanya, mama besok itu kita disuruh bawa bekal sendiri-sendiri di sekolah buat makan-makan gitu di sekolah, katanya mau penerimaan rapor tapi ya mau baca-baca doa dulu, kata bu gurunya begitu ma. Nah, mamanya ini ya dengan semangat lah anaknya mau terima rapor besok kan. Jadi mamanya itu langsung lah kasih tau Friska, oh iya nak, kamu kasih taulah bapakmu untuk tangkapkan kamu ayam 1 ekor, besok bawa ayam kamu nak, bawa yang enak-enak gitu, sekalian mama buatin bekal untuk bu gurunya sama pak gurunya juga ya, nanti kamu bawakan. Friska bilang iya ma, oke. Nah, akhirnya jadi semangat sekeluarga kan Friska ini, mamanya, bapaknya, neneknya, kakeknya, semangat lah mereka buatin makanan untuk cucu kesayangannya ini mau penaikan kelas kan besoknya. Nah, singkat cerita nih, sekitaran jam 9 malam nih semua menu itu sudah jadi, sisa lapa-lapa ini saja yang masih terus diikat-ikat, soalnya lapa-lapa itu kan prosesnya agak sedikit lama. Nah, pas lagi sementara ikat-ikat lapa-lapa ini kan sekitaran jam 9 malam itu tiba-tiba kan posisinya Friska ini lagi di dapur, lagi menjaga nasi kuning yang dimasak di bara api gitu loh, tapi udah nggak ada apinya, sisa baranya doang biar kering gitu nasinya, biar matang, biar bagus kan. Nah, Friska itu posisinya di situ, sementara mama, bapak sama neneknya ini ada di ruang tengah. Mereka itu lagi ngikat lapa-lapa itu kan. Sementara antara ruang tengah sama dapurnya Friska ini kan sangat-sangat berdekatan. Rumahnya Friska juga cuma dinding triplex kok, jadi dekat banget lah, nggak jauh-jauh amat lah. Saat itu mamanya Friska ini mendengar kalau si Friska ini ketawa-ketawa sendiri gitu di dapur. Nah, sampai-sampai mamanya Friska ini tegurlah Friska, hei Friska, kenapa kok ketawa-ketawa sendiri, apa yang lucu? Nah, tapi Friska ini kan merasa nggak ketawa. Dia bilang, bukan Friska, mama yang ketawa. Katanya mamanya Friska, siapa nak yang ketawa? Si Friska ini bilang, serius loh mama, Friska nggak ketawa mah. Ya khas anak-anak gitu, lagi pula kan harusnya ketawanya anak-anak itu nggak bakalan senyaring itu sih. Mamanya juga mikirnya, iya juga ya, anakku kan masih kecil, kenapa ketawanya kayak orang gede gitu. Nah, akhirnya mamanya Friska ini tenangkan diri lagi kan, siapa gitu dipikir-pikir yang ketawa kan. Nah, neneknya Friska ini nyambung, sudahlah nggak usah ditegur-tegur, nanti katanya yang ketawa itu bukan dari kita. Mamanya Friska, loh terus kalau bukan dari kita siapa gitu yang mau ketawa mak? Nah, dia ngobrol kan sama neneknya Friska ini. Bapaknya Friska ini bilang, sudahlah kalian gak usah ngomong-ngomongin yang ketawa itu, jangan sampai itu memang bukan dari kita gitu loh, nanti kalau semakin diomongin dia malah semakin menampakkan diri. Nah, mamanya Friska ini tahu dong tujuan pembicaraan ini kemana. Nah, akhirnya terdengar lagi tuh suara ketawa
pokoknya ngeri kali lah. Pokoknya bunyinya itu, pokoknya suara ketawanya itu nyaring, kenceng, nyelekit pokoknya itu di telinga gitu loh. Langsung kaget dong bapaknya Friska. Langsung bapaknya Friska ini pergi kan, diambil Friska ini, gendongnya dia itu dimatikannya bara api, itu siramkan pakai air. Friska ini kayak bingung, bapak itu siapa yang ketawa? Bapaknya Friska itu bilang, jangan ribut nah, jangan berisik. Nah malam itu tuh suara ketawa itu bukan cuma satu kali doang, tapi berkali-kali, sampai neneknya Friska ini ngeh kalau itu kuntilanak. Nah si neneknya Friska ini bilang katanya, kalian jangan ribut, itu tuh bukan suara manusia, itu suara Mbak Kun katanya. Akhirnya neneknya Friska ini dengan segala pengetahuannya dia kan, neneknya Friska ini adalah baca-baca mantra-mantra, doa-doa gitu kan, supaya si Kunnya itu hilang, tapi nggak mempan gitu loh. Palingan juga pergi bentar balik lagi, pergi bentar balik lagi. Semalaman itu sampai udah tengah malam tuh ada terus gitu loh terornya. Nah si neneknya Friska ini nanggung kan, lanjut aja dia masak tuh lapa-lapanya kan, masak sampai udah jadi tuh lapa-lapa. Sekitaran jam 3 pagi gitu kan udah jadi tuh lapa-lapanya, udah mateng. Tuhan tuh masih balik lagi gitu. Nah malam itu tuh nggak ada yang tidur, sampai Friska pun nggak tidur soalnya takut juga dia kan. Untungnya tuh malam itu tuh nggak ada yang kesurupan, dan kuntilanaknya itu mau tahu kalian, nggak cuma satu tempat tapi terbang, dia keliling-keliling gitu loh, memutari rumah. Bagaimana caranya ditahu kalau memutari rumah? Soalnya kan rumahnya Friska ini dindingnya dinding papan tuh kan, dinding papan, dan papannya itu jarang-jarang gitu loh, jadi celahnya itu gede-gede, seukuran tangan ini bisa lah masuk kan, gede-gede itu celahnya. Nah dilihat kan situ sama neneknya Friska sama mamanya Friska ini putih-putih tuh melayang, apa sih namanya, terbang putih-putih tuh mengelilingi rumah. Jadi ketahuan di situ kan. Nah mamanya Friska ini bilang, kenapa tuh kuntilanak selalu kembali meneror gitu loh kan. Nenek Friska ini bilang, salah apa kita ya kok bisa gitu loh malam ini diteror sama kuntilanak itu, padahal kita kan nggak ada bertengkar dengan orang gitu. Dan di kampung itu kan biasanya tuh kalau bertengkar dengan tetangga atau apa, pokoknya mereka itu pakai ilmu-ilmu gitulah, entahlah nggak ngerti gitu loh, pokoknya mereka itu main ilmu-ilmuan gitulah. Akhirnya kan neneknya Friska ini ya udah dia baca-baca apa yang dia tahu saja, tapi mohon maaf nih neneknya Friska ini nggak baca pakai ayat Al-Quran, soalnya neneknya Friska itu nggak tahu ngaji, jadi cuma pakai mantra-mantra yang setahu dia aja lah, ajaran dari nenek moyang gitu kan. Ditambah lagi mama sama bapaknya Friska ini yang memang juga nggak ada tahu ayat-ayat apapun kan, nggak ada yang bisa ngaji juga, jadi ya mereka cuma pasrah aja, berdoa sama Tuhan gitu ya, semoga cepat-cepat itu kuntilanaknya dihilangkan dan gak kembali-kembali lagi. Tapi sayangnya nih, sampai di jam 5 subuh, pokoknya sampai terdengar azan subuh gitu, baru tuh teror berakhir. Akhirnya si Friska ini pas paginya pergi di sekolah kan, matanya tuh sembab hitam, pokoknya bagaimana orang kalau kurang tidur begitu. Nah anak kecil tuh yang kelas 3, yang mau penaikan kelas 3 SD ini yang nggak tidur semalaman, jadi dia tuh pucat, lemes kan. Karena Friska juga ini kuat semangatnya untuk pergi ke sekolah mau penerimaan raport, akhirnya ya udah diantar lah sama mamanya kan pergi ke sekolah mau penerimaan raport ini, meskipun ya mukanya itu pucat karena dia nggak tidur semalaman gitu loh. Bayangin anak kecil nggak tidur semalaman coy, apa nggak anemia tuh anak kan. Nah akhirnya ya sudahlah, pergilah dia kan, udah pagi nih kan, pergilah dia ke sekolah melanjutkan acaranya. Makanannya ini kebetulan udah jadi semua. Hari itu acara pembagian raportnya itu ya berjalan dengan normal sih, begitu-begitu aja gitu loh. Tapi nih ngomong-ngomong, kenapa bisa terjadi teror kuntilanak itu tuh di malam berikutnya lagi, sampai malam berikutnya lagi, pokoknya tepat 7 malam itu berturut-turut Mbak Kun itu selalu saja kembali meneror Friska dan keluarganya ini. Nah mamanya ini jadi kepikiran dong, salah apa saya ini kok bisa kena teror kuntilanak gitu loh. Akhirnya iseng-iseng lah dia kan, mamanya ini pergi ke orang pintar. Dan sementara mamanya ini kan memang kuntel banget
percaya sama kayak dukun-dukun gitu. Jadi dia tuh perginya ke dukun, bukan dia pergi ke ustadz gitu kan, dia perginya ke dukun. Mamanya Friska ini cerita nih kalau dia itu beberapa malam terakhir ini udah semingguan gitu diteror sama kuntilanak yang selalu datang pergi, dan berakhirnya teror itu tuh selalunya pas terdengar azan subuh gitu. Si orang pintarnya ini menjawab kalau kuntilanak tersebut kiriman dari orang yang memang nggak suka akan keberadaan keluarganya Friska ini, terutama sama Mamanya Friska. Adalah orang yang nggak suka sama Mamanya Friska gitu kan. Nah, Mamanya Friska ini merasa aneh gitu loh. Saya kan cuma ibu rumah tangga biasa, nggak pernah bikin apa-apa tuh, tapi kok bisa ada yang nggak suka sama saya gitu loh. Ternyata nih, cek per cek, menurut penerawangan orang pintar itu, katanya orang yang mengirimkan teror kuntilanak itu ya tetangga dekatnya si Mamanya Friska ini, persis yang di samping rumah gitu loh. Nah, Mamanya Friska ini jadi merasa aneh dong. Ilah, kenapa bisa dia mengirimkan saya teror kuntilanak? Orang saya nggak pernah ngapa-ngapain dia, nggak pernah gangguin suami dia gitu loh. Nah, ternyata nih si tetangganya itu katanya, menurut pengakuan orang pintar nih ya, katanya dia itu iri gitu loh sama Mamanya Friska ini. Soalnya Mamanya Friska ini ya suaminya baik gitu, nggak pernah macem-macem, meskipun juga kerjaan di luar kota tapi selalu mengutamakan keluarga dibandingkan suaminya dia. Loh, aneh kan? Suami dia yang bermasalah kok irinya ke suami tetangga gitu loh, sampai ngirim-ngirim teror kuntilanak segala. Ih, ya tapi gitulah, hati orang itu nggak ada yang tahu ya. Meskipun kita sudah berusaha baik ke orang lain, tetap aja kita salah di mata orang, membenci kita gitu loh. Padahal nih, notabene-nya Mamanya Friska ini sangat baik banget ke tetangganya itu. Nggak nyangka banget dia kalau si tetangganya itu sampai iseng gitu loh ke dia. Ya Allah, benar-benar dah. Padahal juga nih ya, si anak tetangganya itu teman baiknya lah ini si Friska, sering main bareng, ke sekolah bareng, ngapa-ngapain bareng gitu loh. Ih, Tuhan, nggak habis pikir loh aku. Jadi itulah cerita kiriman dari Sabang ke pecinta horor kita yang iya sih, ceritanya lumayan mengerikan juga ya kalau kita dapat teror kuntilanak cuma gara-gara perbuatan orang yang iri hati gitu loh sama kita. Aduh, kita nggak ngapa-ngapain aja bisa salah di mata orang lain. Gimana kalau kita tingkah dikit, apa nggak kebakaran jenggot tuh orang. Ih, yaudahlah, cukup sekian video kali ini, dan nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor semacam ini, kalian boleh klik like-nya. Kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan di swipe aja. Nggak usah meninggalkan jejak komentar yang tidak sopan ya. Ingat, ucapanmu adalah cerminan dari kepribadian kamu. Oke, sampai jumpa.